Apakah pantas jika dia berbuat jahat lagi, Bang? Enggak. Kalau dia memang manusia, kecuali kalau dia binatang. Kan gitu. Makanya kami Kristen, Bang, kami yang menghargai dan menghormati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, setelah kami diselamatkan dan dibenarkan, kami tidak melakukan lagi kejahatan itu, tetapi kami melakukan perintah Tuhan. Ya, berbuat baik dan menolong sesama, Bang, ya, sebagai bentuk aplikasi rasa syukur kami Kristen kepada Tuhan Yesus itu, karena kami menghormati dan menghargai pengorbanan Tuhan itu. Bukan kami menyia-nyiakannya dengan berbuat jahat lagi. Enggak. Seperti itu dia, brother. Gini Bang ya, biar ada serunya sedikit ya. Seharusnya ada juga ini bantah-bantahan ya, biar ada serunya kan. Kan Gini ada dia, juga Bang. Bang. Kalau abang membantah menurut standar agama abang, kan standar kita berbeda. Bukan dari standar agama aku Bang. Cuman bukan juga karena aku paham. Cuman biar abang nanti untuk ini kan, untuk melanjutkan kan dari cakap abang tadi kan, termasuk gini Bang. Abang tadi bilang kan tentang dosa ini udah diselamatkan, nggak mungkin berbuat lagi abang bilang kan, betul kan? Terus? Kan ada Bang juga dalil mengatakan kan banyak yang terpanggil sedikit yang terpilih itu, gimana larinya itu Bang? Silakan, anak senja. Iya, Karena lagi karena yang tadi kan kan kalau udah ibaratkan kita ngelamar perusahaan, Bang, banyak yang mendaftar kan cuma sedikit yang terpilih. Jadi kesetiaan itu hanya sedikit orang yang mencapai kesetiaan sampai akhir, Bang. Begitu, Bang Receh. ya bukan untuk keselamatan itu. Gimana? Bukan untuk larinya untuk keselamatan itu Bang. Dalil itu. Iya, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Itu saya ibaratkan tadi seperti kita melamar pekerjaan, Bang, satu perusahaan. Banyak yang mendaftar tapi hanya sedikit yang terpilih. Iya Hanya maksudnya sedikit tadi orang yang setia sampai enggak di gini Bang. akhir, Bang. Artinya pengorbanan tadi kan untuk kita, begitu kan? Ya, terus Kalau enggak lagi kita lakukan perbuatan itu kan kita udah diselamatkan. Nah, dalil yang mengatakan tadi Bang banyak yang terpanggil sedikit yang terpilih ini gimana ini? Kira-kira. konteks dari yang terpanggil dengan terpilih dengan konteks keselamatan tadi kan, konteks keselamatan ini kan seluruh manusia kan sudah diselamatkan nih, ya Hmm. kan? Hmm. Tapi karena semua ini sudah diselamatkan, kan ada orang yang sudah diselamatkan tidak tahu diri. Berarti sia-sialah Bang yang pengorbanan tadi Bang. Ya, kalau misalkan dia tidak berbuat kebaikan atau menjaga keselamatan itu, sia-sia dia diselamatkan. Karena Enggak, keselamatan pengorbanan itu bakalan hilang dari dia. maksudku pengorbanan tadi Bang sia-sia kan tujuannya kan berkorban Iya tadi kan, berkorban. kalau dibilang pengorbanan Tadi kan. sia-sia, tidak Bang, karena kan masih banyak yang mengikuti dia, masih banyak yang tetap menjaga keselamatan itu. Tapi udah jelas Sia-sia, sama Bang. sia-sia itu kan apabila tidak ada artinya. Ini kan Iya ada Bang. artinya kepada semua, kepada banyak orang. Udah Walaupun dikunci ada Bang, udah beberapa yang dikunci Bang. menolak itu. Udah dikunci Bang, banyak yang terpanggil sedikit yang terpilih. Udah dikunci Oh, Bang. udah dikunci. Jadi abang bawa gemboknya nih. Maksudnya kan yang itu Bang kan. Nggak apa-apa, kalau abang sudah bawa gemboknya boleh. Bukan Jangan ke nggak ada situ. gemboknya tapi abang kunci, kan kocak. Dalil itu kan mengatakan kan Abang udah bawa gemboknya nih. banyak yang terpanggil kan sedikit yang terpilih kan nggak bisa dirubah lagi tuh kan. Iya, itu firman Tuhan. Ah, Nah, jadi makanya saya pastikan sama abang, kalau abang sudah kunci, abang udah bawa gemboknya, ada gemboknya memang. dari firman itu Bang, dari firman Iya, itu. ini konsekuensi bang. Abang membawa kata sarkas, saya bawa lagi kata sarkas bang. Iya. Semoga abang mampu. Jangan nanti gini bang, abang ngomong, tapi abang nggak memahami konsekuensi dari omongan abang. Kan saya sudah bilang, kita kan orang dewasa bang. Kita Iya. tahu gini bang, apa yang kita ucapkan punya makna, betul? Enggak, daripada pembicaraanku apakah enggak Dengar dewasa kami dulu, itu Bang? Itu kan udah dengar dikunci. ya, Udah receh. dikunci kan. Banyak yang terpanggil Gini sedikit dia, yang terpilih. receh, dengar dulu. Iya, nggak usah marah, nggak usah ngamuk-ngamuk gini. Apa yang kita ucapkan kan punya makna, betul? Iya. Makna ini akan melahirkan konsekuensi. Kamu harus memahami itu, deh. Jangan kau nanti asal ngomong, tapi nggak tahu kau makna dari omonganmu. Makanya saya bilang, kau sudah mengunci nggak apa-apa. Tapi kau sudah punya gemboknya. Waduh, enggak aku bilang Bang aku punya gombok Bang.
Nah, dari kenapa firman kau kunci itu. kalau nggak punya gembok? Emang Abang bisa kan, ngunci nggak punya gembok? Bang, gini bang, kita kan sama-sama udah dewasa. Coba pahami dulu bang firman itu bang. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Iya, makanya oke, kita buktikan ya kalau memang kamu sudah mengunci. Jadi gini bang, ya. Nah, di dalam agamamu Bang Receh, di dalam agamamu, ya bang, kamu, ya bang, diwajibkan untuk berbuat baik, betul? Ya, Nah, dan kamu, ya kan bang, harus melewati neraka, betul? ya betul, karena kita berbuat salah, nggak mungkin kita berbuat yang baik selalu kan, betul. Karena berbuat dosa, oke, Hmm, karena berbuat dosa, kamu ke neraka. Nah, saya Iya, mau tanya, apalah bukti cintanya Tuhanmu kepadamu, bang? Apa yang dilakukannya untuk menyelamatkanmu? Saya tanya. maksudnya, Apa yang dilakukan Tuhanmu untuk menyelamatkanmu supaya tidak binasa? Apalah tindakan Tuhanmu? aduh, kita kan udah dibilang tinggal pilih kita bang, makanya ada surga dan neraka bang. Oh, cuman pilih aja. Berarti Tuhanmu cuman ngomong aja. Lakukan pilihan A, B, C. Kalau kau lakukan, kau masuk surga. Enggak kau lakukan, kau binasa. Hanya itu. Tidak Bukan ada, begitu bang, tidak bukan ada yang gitu bisa dilakukannya. bang. Apa yang dilakukan Tuhanmu? Kan Tuhanmu cinta nggak samamu, Receh? Ya cintalah, Sayang nggak Tuhanmu samamu? sayang. Sayang. Buktinya, Kalau memang Tuhanmu buktinya apa? sayang Tuhan samamu, cinta samamu. apa tindakan yang dilakukan Tuhanmu supaya kau tidak binasa? Apa tindakannya? Nggak gini, jawabannya gini bang, kenapa lagi yang sedikit tadi, yang sedikit Pusing kan? tadi, Ya silahkan. Kalau kau mampu, coba apa tindakan yang dilakukan Tuhanmu sebagai buktinya dia cinta samamu? Apa tindakannya? Pakai data bang, ya. ya mungkin karena data HP 1 di sini bang, kayak mana aku bilang ya. Tapi abang mungkin nangkap Iya. ini. Kalau kami ini bang, Iya, nggak apa-apa bang. Saya nangkap. Makanya sekarang gini dia bang. Jangan nanti bang, di agama kami Kristen, kau sok paling kritis. Di agamamu kau malah krisis bang. gini bang, bentar ya. Nah, makanya nggak usah banyak bicara receh. Silahkan kau jawab pakai data. Apalah yang dilakukan oleh Tuhanmu sebagai buktinya dia cinta samamu supaya kau tidak binasa. Karena orang berdosa kan harus binasa kan. Apalah buktinya cintanya bang? Ada apa tindakannya gitu? Silakan. Apa bang? Ini Pusing salah kan? bang ini. Abang salah ini. Tapi abang ini yang abang Ya, anggap Yesus, silakan. Apa yang dilakukan Tuhanmu? bang. Bukan Yesus itu bang, Tuhan bang. Berbeda bang Bang, ini. saya nggak nanya Yesus Tuhan atau enggak. Enggak, Apa yang bahasnya dilakukan cuma ini, Bang. Tuhanmu? Kita membahas tentang Tuhanmu. Apa bukti nyata yang telah dilakukan Tuhanmu untuk menyelamatkanmu? Nah, kan dia cinta nih. Kau bilang kan Tuhanmu sayang nih samamu. Ya kan? Nah, apalah bukti sayangnya Tuhanmu samamu? Apa yang dilakukannya supaya kau tidak binasa? Apa? Contoh bang, Udah dikunci tuh Bang Living ya, Tahu pertanyaan nggak? Bang Living ya. Bang Living pertanyaannya udah Ya. dikunci ya? Nah, gini bang, iya. Kalau contoh. itu memang saya punya gemboknya. Oke. Gini, bang. Karena gini bang, ini salah pemahaman abang ini. Abang kan abang anggapkan Yesus itu kan Ya, Tuhan. silakan. Nggak usah bang. Nggak Enggak, usah jangan dulu, ini. Bang. Jangan kesana Kau jawab dulu. aja bang. Tuhanmu. Bang, bukan ke Tuhan larinya bang. Ini antara Yesus Iya, ya. silakan kau jawab Tuhanmu dulu. Ya, saya jawab nanti pertanyaanmu. Nggak apa-apa. Silakan kau jawab dulu. Apalah bukti cinta Tuhanmu bang? Atau cuma NATO? Tahu NATO bang? Tahu istilah NATO? Abang ini menggiring NATO ini. itu bang artinya gini. No action, talk only. Ngomong doang bang. Waduh. Bang, dengar dulu saya bicara bang ya. Ya. Kalau kami ini sama keimanan kami ini, kami percaya juga bangku setan itu berpengaruh. Makanya ada surga dan neraka. Tidak ada Saya nggak bahas nanya setan, Bang. setan bro. Saya nanya Tuhanmu apa tindakannya. Lucu nih. Jangan ke Tuhan dulu bang. Yang Kita saya tanya Yesus, tindakan Tuhannya dia bilang setan. bang. Makanya bang agak cerdas sedikit bang. Jangan pikiran terbatas bang. Iya, yang dengarkan Iya. baik-baik pertanyaan Bang Kalau Living. tandanya Dengarkan kau baik-baik pertanyaan cerdas. Bang Living ya. Dengarkan baik-baik pertanyaan Bang Living. Apa yang telah dilakukan Tuhanmu sebagai bentuk dan bukti cintanya kepadamu Nah, untuk apalah menyelamatkanmu? tindakan? Nah, Silakan, apa tindakannya?
Pendek kali lah pikiran kalian. Masa Tuhan ke manusia itu Lo kami bertanya kok pendek kali pikiran. yang juru selamat itu kan Yesus. Harus perantaraan Oh, lah. bukan Tuhanmu. Berarti bukan Tuhanmu juru selamat. Bukan. Bang, Yesus. Bang, nggak bisa kita manusia ini kontak ke Tuhan, Bang. Nah, makanya saya tanya. Jadi juru selamat itu siapa? Tuhan Yesus, bukan Tuhanmu. Ibarat, Receh? ibarat dari ajaran kalian. Nah, terbukti kan teman-teman? Bingung dia kan? Bukti cinta Tuhannya pun bingung dia. Bayangkanlah. Nggak ada itu, Bang. Nggak Udah belajar lagi ya. Makanya gini, ya. Udah saya bilang, jadilah orang pintar. Kan tadi anak senja sudah menjawab. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena Tuhan itu sudah memberikan jalan. Dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Ya. Sudah memberikan jalan. Dalam Roma 10 ayat 9, Tuhan berikan jalan loh. Barang siapa mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Dia Allah yang bangkit dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Itu jalannya. Namun kan setiap orang itu dalam kami Kristen nggak ada takdir ya. Kami nggak mengenal takdir. Mungkin itu di agamamu takdir. Kalau kami Kristen tidak. Life is a choice. Hidup adalah pilihan. Ya, kuperhadapkan kepadamu kehidupan atau kematian. Pilihlah hidup, kata Tuhan. Tuhan mengajak pilih hidup. Tetapi kan ada orang juga yang memang dia memilih kematian itu loh. Dengan cara apa? Menolak keselamatan yang diberikan Tuhan. Ya akhirnya dia binasa dong. Itu konsekuensi. Kan gitu. Jadi nggak ada takdir. Kalau takdir, kamu tahu nggak konsekuensinya takdir? Masa kamu itu sudah bekerja keras, ya kan? Kamu sudah berjerih lelah, kerja dari pagi sampai malam, kepala ke kaki, kaki menjadi kepala, bekerja keras untuk mensejahterakan istri dan anak-anakmu, untuk membuat bahagia orang-orang yang kau sayangi, tetapi kau ditakdirkan menjadi miskin. Adil nggak? Adil nggak? Di mana keadilan di situ? Gitu loh. Kalau Kristen enggak, ya. Itu beda. Jadi makanya saya bilang kita beda kelas, brother. Ya. Jangan kau paksakan standar yang ada di agamamu. Jangan kau paksakan ke agama kami Kristen. Nggak laku. Demikian juga sebaliknya. Standar kami Kristen kami paksakan ke agamamu, nggak laku. Makanya kan saya bilang, ini penjelasan dari iman kami Kristen. Kalau kau menerima atau tidak, itu urusanmu. Tapi jangan kau gabung-gabungkan. Ya, jangan. Ya. Jangan. Jangan. Oke, Jeki, monitor. Agamanya apa, Bang? Muslim, Bang. Oke, silakan buka kamera, Bang. Oke, keren Bang Jeki. Bang Ganteng Jeki. banget, ganteng banget. Puji Tuhan. Tepuk tangan ya. Bang Jeki, nggak apa-apa, kita sharing santai aja. Boleh, Kan Bang. di Boleh, agama boleh. abang kan, iya di agama abang kan mengenal takdir ya Bang ya. Ya, takdir udah ditentukan, Bang. Jadi kayak gitulah. Nah, udah ditentukan. Jadi menurut abang lah misalnya Bang, ada orang, ya Bang, dia sudah ditakdirkan miskin kan gitu kan Bang. Nah, padahal dia sudah bekerja keras Bang. Kerja siang malam, udah siang sampai pagi sampai malam Bang. Kaki di kepala, kepala jadi kaki. Ya, dia bekerja keras berusaha. Kita tahu di dunia ini banyak yang seperti itu. Tetapi ditakdirkan tetap miskin. Itu adil nggak menurut abang? Kalau menurutku gini aja sih, Bang. Karena kita udah ada ketentuan. Kita itu kan nggak tahu takdir itu, Bang. Kayak takdirku nih. Aku nggak tahu itu, Bang. Kedepannya itu betul. Abang bilang tadi miskin, seterusnya itu aku nggak tahu, Bang. Bayangan ke depan. Yang penting aku nih Nah. berusaha terus, berusaha. Takdir itu gak yang tahu. Tapi udah ada ketentuannya. Gitu aja sih, Bang. Iya, maksudnya Bang gitulah. Misalnya kan takdir artinya kan sudah ditentukan. Betul, ya. Iya, Tapi artinya nggak gini tahu loh Bang. Maksudnya kita ini Iya, cuman kita- berusaha aja. Kita nggak tahu memang.
Kan karena itu masa depan gitu kan Bang, Iya, yang belum betul. tahu kita kan. Mm-mm. Tapi kan misalnya Bang, kita ditakdirkan untuk miskin, contoh ini Bang. Padahal kita sudah bekerja keras ini Bang, tapi tetap miskin. Menurut Hmm. Abang itu adil atau enggak? Itu Saya mau udah nanya tahu tadi abang bilang udah ditakdirkan miskin ya terima aja lah. Kan udah tahu dia. Abang bilang tadi udah Tapi ditakdirkan menurut miskin. prinsip keadilan Bang, itu adil atau enggak Bang? Ya nggak adil lah bang. Cuman ya Nah itu dia. Nah mungkinkah Bang, Tuhan yang Abang kenal ini kan Tuhan yang pengasih dan penyayang, betul? betul. Iya, mungkinkah Tuhan yang pengasih dan penyayang ini tapi berlaku tidak adil? Mungkinkah? Nggak mungkin lah bang. Nah itu dia Bang. Coba misalnya Abang sebagai seorang Muslim, gini loh Bang. Saya sebagai seorang Kristen, saya berhak untuk menguji keimanan saya ini Bang. Sebagai Kristen. Benar atau enggak? Nah Abang juga sebagai orang Islam, Abang juga berhak menguji kebenaran iman Abang. Tidak mungkin kan Bang, Abang sendiri berkata, Abang yang mengenal Tuhan Abang yang pengasih dan penyayang, yang maha kuasa, tetapi menakdirkan seseorang itu untuk tetap miskin, padahal dia bekerja keras. Karena itu tidak adil. Dan Abang berkata itu tidak mungkin. Nah, jadi Ya, Bang, karena- something wrong. Kan- Ya enggak? Hmm. Nah, coba Abang selidiki. Begitu maksud saya. Nah, dalam hal ini, Abangku, ya, bukan domain saya, Bang. Karena itu adalah hak, itu adalah agama Abang, sesuai dengan keyakinan Abang dan kitab Abang. Ya kan, Bang? Saya hanya memberikan pandangan. Karena saya bukan orang bodoh yang merasa lebih tahu tentang agama Abang. Enggak. Tapi boleh Abang tanyakan ini, Bang, kepada guru-guru agama Abang, misalnya Ustadz atau Syekh atau Berarti apa kalau yang gitu, lebih Bang memahami. Living, berarti kalau Supaya kayak gitu Abang Bang Living, bisa mendapat kebenaran. Bang Living, berarti kalau kayak gitu kalau misalkan ada seorang pembunuh nih yang suka korupsi ditakdirkan kaya, sementara kita yang jujur ini dia ditakdirkan miskin, kan itu kan ibaratkan kayak nggak adil ya kan Bang Living kan? Ya itulah, dia sendiri kan anak senja, Bang Jeki ini kan juga sudah mengakui itu nggak adil, kata Bang Enggak, Jeki. gini, Ya itu, tapi itu aku haknya. aku kalau seandainya tahu kita takdir itu kan, boleh nggak adil. Tapi ini kan semua orang itu nggak tahu takdirnya bang. Itu bedanya. Jadi orang itu nggak tahu takdirnya. Takdirku Tapi kan ini gini, Bang. miskin atau kaya. Yang penting aku di dunia ini berusaha semaksimal mungkin gitu loh bang. Oke, artinya Abang kan punya prinsip let's go gitu kan, Bang? Ya And kita let ini that. jalani hidup Yang aja bang. penting Bang, Abang melakukan yang terbaik yang Abang bisa, Iya, kan gitu kalau ya. pengen kaya, kalau pengen Tapi Bang, pintar, gini dia, Bang. kayak gitu bang. Bang, gini loh. Namanya takdir itu kan sesuatu yang sudah ditentukan. Betul, Benar? memang betul. Nah, Bang, kalau sudah ditentukan, Bang, saya mau tidur-tiduran pun kan udah ditentukan untuk kaya. Iya, Saya betul. mau tidur-tiduran juga, saya juga kalau sudah ditentukan untuk miskin kan, saya Tapi kerja kan keras nggak juga kan tahu. nggak ada gunanya. Tetap Iya, juga Bang. miskin. Iya, tapi kan nggak tahu. Memang ditentukan, tapi abang Nah, tahu karena kalau justru abang itu, ditentukan Bang, itu kaya atau berakibat miskin, fatal nggak, brother? Berakibat fatal nggak jadinya, brother? Kau, Bang, maksudnya misalnya kau tidur-tiduran pun, Bang, orang kau sudah ditentukan kok kaya atau miskin, hmm, ya kan? Tetap aja kan, Bang, takdir dari Tuhan harus terjadi nggak? kayak mana kalau Harus udah kan? ketentuan ini, Bang? Kalau Iya, udah harus ketentuan, kan, Bang? kalau dibandingkan apapun juga namanya udah ketentuan kan, mau dibilangnya. Tapi kita udah Harus kan? ditakdir itu kan ketentuan itu. Iya, Susah, artinya Bang. harus kan, betul? Maksudnya coba Bang, ulang Bang. Kalau takdir namanya, Bang, itu kan harus terjadi. Namanya takdir, betul? Betul. Nah, kita mau tidur-tiduran pun, Bang, kan namanya tetap juga harus terjadi. Kalau kita sudah ditentukan miskin, tetap aja kita miskin kan? Iya. Namanya betul. sudah ditentukan, Bang. Nah, kalau kita Betul. kalau sudah ditakdirkan pun kita kaya, Bang, kita mau tidur-tiduran juga tetap juga harus kaya kan? Ya enggak? Betul. Gitu betul, loh, Bang. Iya, makanya coba sementara Abang tadi sendiri mengakui dari sisi akal Abang dan hati Abang, Abang berkata itu tidak adil. Iya, Gitu loh. maksudnya kalau kayak gitu Ya. yang bilang tadi, dia tidur-tiduran kaya gitu kan, udah takdirin kaya. Betul, nggak adil kalau misalnya kita tahu takdir kita. Tapi ini kan kita manusia Nah, tuh juga. nggak tahu bang takdir kita. Namanya takdir itu harus terjadi, brother.
Kan sudah sepakat. Iya bang, tahu. Sekalipun justru gini bang, karena kita kan belum tahu nih takdir kita. Apakah kita ditakdirkan kaya atau Iya. kita ditakdirkan miskin. Kita kan belum tahu. Iya. Tapi sesuatu yang kita tahu bahwa jalan hidup kita ini sudah ditakdirkan. Mm-mm. Ya kan? Nah, artinya bang, sudah ditakdirkan, sudah ditentukan, sudah harus terjadi. Ya bang? Sudah harus terjadi gitu loh bang. Nah, kalau seandainya pun kita tapi nggak bisa bang kalau kayak itu gitu kan juga. harus Ini terjadi. misal bang, aku juga lah nanya nih bang, ditentukan harus terjadi nih, kayak Iya. kayak gini loh bang, kita sama-sama percaya. Mungkin abang percaya nggak hari kiamat? Percaya ya? Kami Kiamat, nggak ada kiamat. hari kiamat. Bang. Akhir zaman ada. Mungkin gitulah kan. Jadi itu kan udah ditentukan. Nggak pun di kitab abang pun sama. Itu terjadi nggak bang? Jadi kita itu nggak tahu loh bang. Itu yang aku maksud. Takdirnya udah Iya. ada, ditentukannya udah ada, tapi kejadiannya belum ada. Itu dia bang. Ya, itulah namanya sudah ditentukan. Kan gitu kan, bro? Iya betul. Tapi kan kita nggak tahu. Namun gitu. gini, bro. Itu harus terjadi nggak? Ya harus, pasti terjadi kan Harus. gitu. Oke. Nah, misalnya, bro. Kau Ada sudah ketentuan. ditakdirkan ini, bro. Kau sudah ditakdirkan untuk kaya nih. Ya mungkin Oke. aku nanti kaya, Ditakdirkan cuman belum sudah lagi jadi bang, belum kaya. ketemu masanya. Itu oke, belum ketemu. Namanya kan belum, itu masa depan. Tapi kan kau sudah ditakdirkan jadi kaya. Oke? Mm-mm. Nah, itu artinya kan itu sudah harus terjadi, betul? Iya, terjadi lah bang. Nah, kau mau tidur-tiduran ini sekarang, kau nggak usah kerja nih. Kau tidur-tiduran, takdir itu akan terjadi. Kau tetap kaya kan? Iya, kaya bang. Iya. Nah, Kalau udah itu dia. ditakdirkan. Jadi ngapain kerja? Tidur aja, Bang. Kalau sempat 30 tahun lagi bang, matilah aku kelaparan dulu bang. Nah, bisa jadi. Bisa jadi. Nah, makanya brother, itulah, tapi saya tetap menghormati, itulah standar yang ada di agamamu. Tetapi kan kau dalam sisi ini, karena kau memang sayang Tuhanmu dan cinta agamamu, kau tetap merasa itu adil. Itu adil kan? Kau tetap memilih jadi Islam kan, bro? Iya kan? Karena kau sayang Tuhanmu dan cinta agamamu. Oke? Sekalipun tadi dari diskusi kita ini bang, menurut saya kan, saya memberikan pandangan, menurut saya kan itu kocak bang, itu tidak adil. Tapi itu pilihanmu brother. Iya. Iya kan? Itu adalah hidupmu. Saya sebagai seorang Kristen yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bang, saya harus mengasihimu, saya menghormatimu bang. Saya tidak memasakkan standar saya di agamamu, enggak. Nah, harusnya bang, demikian juga dengan kalian. Nah, sekalipun gini loh bang, menurut kalian, apa yang dilakukan Tuhan Yesus kami ini bang, nggak masuk akal bang. Iya kan? Nggak masuk akal. Tetapi brother, itu adalah iman kami. Ya. Dan kami cinta Kristen ini bang. Kami sayang Tuhan kami. Hargai dong pilihan itu. Tapi aku mau nanya Ya, ini, jangan, bang. gini dia, sebentar bro. Jangan seperti temanmu muslim yang dua tadi bang, ya memaksakan standar yang ada di agamamu, kok dipaksakan ke agama kami, nggak laku kan? Seperti itu maksud saya bang. Karena tingkat akal kita ini berbeda, kitab kita berbeda, Tuhan kita berbeda, jadi standar kita juga berbeda brother. Mari saling menghormati sesama agama yang berbeda. Perdalam agamamu dan cobalah hormati agama orang lain. Karena surga belum tentu milikmu dan neraka belum tentu menjadi takdirku. Asik. Gitu. Jadi supaya teman-teman di bawah mengerti ya. Kenapa saya membuka room diskusi ini sama Bang Jeki? Supaya teman-teman di bawah mengerti. Menurut kami Kristen juga, agamamu itu nggak masuk akal. Tapi kami hormati. Nah, harusnya kalian juga seperti itu. Menurut kalian mungkin agama kami nggak masuk akal. Tapi hormati dong. Jangan saling memaksakan. Ingat, kita ini Indonesia. Yang sudah ditakdirkan berbeda suku, agama, ras, dan bahasa. Tapi kita satu dalam balutan Bhinneka Tunggal Ika. Asik. Lanjut Bang, apa pertanyaannya Bang? Ini tadi bang, tadi aku dengar kan kayak bilang
Muslim itu mana Tuhannya? Tadi kayak orang Hindu ada itu, orang Kristen ada tadi kan, kayak lembu tadi orang Hindu apalah, entah nggak tahu lah, ada lah wujudnya Tapi kan. paling tidak kan ada bang, yang disembahnya itu ada. Terlepas Nah, kan mungkin menurut kita benar atau salah. Betul betul Ya kan? betul. Jadi Tapi itu pertanyaanku pilihannya gini. bang. Gitu. Ah, jadi kan pertanyaanku gini bang. Jadi sebelumnya nih, misalnya lah ya kan, sebelum lah kalau kami kan Yesus itu nabi kami tuh bang. Kami imani dia percaya kami gitu lah kan. Nah Nah, itu seandainya jangan dia, sama-samakan bro. iya ini versiku dulu. Gini dia bro, sorry. Hmm. Ya, itu namanya kau menyamanyamakan. Ya, kalau Isa itu menurutmu nabi, silahkan. Itu kitabmu. Ah, Tapi jangan kau samakan dengan Tuhan Yesusku, Bang. Abang Oke. siap emang dengan konsekuensinya. oke lah, oke lah, oke Siap. lah. Jadi yang ku bilang ini, Iya, jangan karena gini, Bang. Kalau Abang mau nonton diskusi saya dengan Ustadz Abang nonton di Living Smell 7 ya. Lihat nanti, teman-teman boleh lihat. Pada saat ada seorang Ustadz yang berani menyamanyamakan antara Nabi Isanya dengan Tuhan Yesusku, ya Bang. Udah Bang, dia kepergok sendiri Bang, dan akhirnya melarikan diri tanpa tahu malu Bang. oke lah. Jadi jangan. Iya ya. Makanya saya bilang Bang, perdalam aja, lakukan aja Bang imanmu dan kitabmu Bang. Tapi jangan kau sama-samakan Bang. Karena ada konsekuensi Bang. Oke bang. Berarti Konsekuensi gini aja aku logisnya ada. nyebutnya mungkin Tuhan abang lah. Ah, udah oke lah ya. Karena gini dia Bang, dengarkan ya. Jika ada satu oknum yang sama. Oknumnya sama nih Bang. Isa itu kau sebut Yesus, Tuhan kami. Ya, Nah. tapi dikisahkan berbeda oleh dua kitab. Satu Al-Quran, satu Alkitab. Nah, kisahnya kan beda nih Bang. Dari kelahiran sampai kematiannya kan kisahnya beda. Maka kita harus berhadapan dengan konsekuensi logis. Ada satu kitab yang benar, ada satu yang salah. Are you ready? Gitu Bang. Bisa nggak kau buktikan kebenaranmu nanti? Nanti kalau nggak bisa repot Abang. Enggak, Gitu Bang, ini makanya. tadi kan mencangkut biar ini tadi bang. Maksudnya bang pertanyaan tadi loh, mana Tuhanmu orang Muslim gitu loh. Ya, Jadi nanti makanya sangkut kan itu Bang, pertanyaannya ke Abang situ nanti. silakan bernarasi. Silakan Abang bernarasi melalui iman Abang, saya hormati. Tapi jangan kau sama-samakan Bang. Nah iya Nanti ini gak abang samakan lagi, kepentok salah sendiri. penyebutan aja tadi bang. Salah penyebutan aja. Kan? Lanjut. Nah, Itulah kerennya kan, kami Kristen Bang. di masa Tuhannya abang lah itu kan sebelum lahir lah itu kan dilahirkan dia kan sebelum lahir. Jadi itu kan Tuhannya belum nampak tuh bang. Ya kan? Kayak mana lah itu orang-orang Yahudi itu bang? Oke. Nah, Ya Bang, itu, sudah? sudah. Sudah Bang ya. Nah, Siapa bilang Tuhan kami nggak nampak Bang? Tuhan Memang- kami maha kuasa Bang. memang Tuhan Yesus itu pernah bang ketemu Tuhan Bapa itu bang. Nih Bang ya, saya kasih dalilnya ya Bang. Mm-mm. Ya, di dalam Kejadian 18 Bang, Tuhan kami ini Bang, ya, menampakkan diri Bang kepada Abraham, dia nampak. Makanya Tuhan Abang apakah dengan Tuhan Abraham sama atau beda? Itu nanti jadi pertanyaan juga untuk Abang nih Bang ya. Di dalam Taurat, dalam Kejadian 18 Bang, ya, Kejadian 18, nih Bang ya, Tuhan kami Bang menampakkan diri kepada Abraham, ya Bang, Allah nih. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Nampak Bang Tuhan kami. Ya, dekat pohon terbantin di Mamre. Jelas Bang. Tuhan kami itu menampakkan diri kepada Abraham. Nah, dalam Keluaran 34, Tuhan kami bercakap-cakap dengan Musa Bang. Jangan main-main, Tuhan kami maha kuasa Bang. Bukan mana kuasa ya. Oke? Nih Bang. Keluaran 34 ayat 5. Nih Bang. Aduh. Teman-temanku Kristen, ya, saudara-saudaraku, boleh bantu tap-tap layar saudaraku ya. Kita udah kena pembatasan ini ya. Ini Bang, turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa Bang. Serta menyerukan nama Tuhan. Bayangkan, Tuhan kami berdiri dekat Musa Bang. Ayat 6-nya Bang Mel, ayat 6-nya Bang menghitung ayat 6-nya. Iya. Iya, Tuhan berseru kepada Tuhan. Berjalan Jadi jelas, lagi di Bang, situ. kalau Tuhan- Berjalan lagi. Nah, jadi Bang beda Bang. Kalau Tuhan Abang kan nggak bisa menampakkan diri kan? Itu sama wujudnya Iya kan? berarti bang. Sama wujudnya.
Jadi beda bang, ya. Enggak, Tuhan yang di itu tadi yang abang bacakan tadi itu sama Tuhan Yesus itu wujudnya kayak gitu, yang berjalan itu wujud Yesus. Iya. Tuhan kami Kristen satu loh bang, bukan tiga. Jadi yang berjalan itu itulah yang disalib itulah. Salah tanya dia Iya, Bang Iping. Tuhan kami Dia kan satu bang. Kecuali gini dia bang, pikir kita kan tungtung Bang. gini loh bang, logiknya abang kan harus main juga dalam berdiskusi. Kan abang dalam agama abang kan berakal nih ya bang. Nah, Iya kan betul bang. betul. Nah, jadi gini loh bang, kalau Tuhan kami satu, kecuali kalau Tuhannya tiga, kalau Tuhannya tiga kan bang, misalnya ada Tuhan yang disalib, ada Tuhan yang nggak disalib, kan tiga Tuhannya kan bang. Nah, iya betul. Nah, kalau tiga, kalau Tuhan kami satu bang, berarti Tuhan yang satu-satunya itulah yang disalib itu. Tuhan yang satu-satunya itulah yang menampakkan diri ke Abraham. Kecuali kalau Tuhan kami tiga, gitu loh bang. Paham ya? Terus ya terus bang kalau pas disalib dia itu tunggu dulu bang. Jadi siapa lah yang ngendel langit dan bumi ini bang? Pas mati Ah. dia. Nah, Pertanyaan keren bang. Pertanyaan keren. Gak nah, apa-apa. kayak mana lah Saya itu? menghormati Iya kita setiap kan main. pertanyaan. Memang aku nggak ada ayat tapi pakai logika aja lah kan, main-main Nah, logika. pakai aja. logika. Tapi nanti gini loh bang ya. Kita kan harus tahu konsekuensi. Jadi gini bang. Kalau abang nanti di agama kami abang coba pakai logika. Nanti pada saat saya tanya juga tentang agama abang juga harus jawab pakai logika ya bang. Oke, main logika nggak apa-apa gitu Iya. bang. Main logika ya kan. Jangan Oke, nanti gini iya. bang. Di agama lain kita sok paling berakal. Giliran kita tanya agamanya hilang akalnya tiba-tiba kan gitu. Nah Gas, gini gas, bang. Saya jawab Hmm. ya. Ya kan Ah. Tuhan yang satu-satunya itu kan disalib bang. Iya, satu tadi Tuhannya disalib. Ya, betul. Disalib. Tuhannya kan satu. Mm-mm. Nah jadi pada saat Tuhan disalib terpaku tuh kaki dan tangannya. Iya, Siapa yang handle? meninggal dunia? lah. Siapa yang menghandle? Itu kan pertanyaan yang bagus. Ah, Ya. Oke, kita cek bang. Jadi nih di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 dan 27 ya. Saya menjawab pakai karena dasar iman saya kan Alkitab bang. Dasar iman abang kan Al-Quran. mm-mm. Oke, saudara-saudaraku, tolong bantu tap-tap layar kita. Padahal kita diskusi asik loh, tapi bisa pula lah kita bisa bang. Laporannya tahu bang, Ah. living ya. Anda menjual produk yang tidak disetujui. Kacau betul. Di mana pula lah saya jualan, kecuali saya jual topi ya, kan gitu. Jadi artinya bang, ada orang yang mereport, ya bang, ada orang yang mereport dengan memberikan kesaksian palsu. Jadi nggak apa-apalah. Memang itu fakta bang. Saat anak-anak Tuhan beraksi dan bersaksi, memang anak-anak hantu akan depresi memang. Kacau. Oke lah, oke. Iya, oke. 1 Jadi Korintus kayak mana bang? 11. Lanjut deh bang, lanjut. Iya, saya jawab ya bang. Nih bang. Teman-teman, ini saya sengaja belum undang Fyodju ya, karena kalau Fyodju ini ngomong bahaya ini. Kalau saya masih santun nih bang. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi yang mati itu Tuhan bang. Bayangkan. Ya. Bukan manusia. Yang mati itu Tuhan. Yang disalib Tuhan. Nah, jadi apanya yang mati bang? Ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi yang mati itu tubuhnya bang. Yang disalib itu tubuhnya. Ya bang. Nah rohnya tidak bang. Rohnya Tuhan itu tetap berkuasa melingkupi semesta dan bertahta di kerajaan sorga. Jadi tidak ada kekosongan kekuasaan gitu. Berarti brother. nggak mati lah, tubuhnya aja lah yang mati ya. Tubuh yang mati. Rohnya kan enggak ya. Nah. Abang rohnya bisa mati? Enggak lah. Enggak. Tubuhnya yang mati kan bang? Betul ya. Pinter. Gitu. Nah, coba bang, saya tanya abang dulu. Pakai Boleh, logika boleh. nih bang ya. Boleh Oke. boleh. Ini asik nih teman-teman. Jadi gini bang, abang kan mengimani Al-Quran dan hadis, betul? Ya betul bang. Iya. Di dalam bang, di dalam Quran, di situ dikatakan gini bang, ya. Tapi nggak usah Quran lah, hadis lah bang. Jadi bang, tapi coba
pakai akal ya Bang ya dalam Quran. Abang kan sebagai seorang muslim diwajibkan mengimani Taurat, Zabur dan Injil, betul? Betul. Ya kan Bang? Nah, Betul. jadi Bang, sementara Abang juga Islam. Dalam Quran Tuhan Abang kan namanya Allah, betul Bang? Allah SWT ya. Mm. Nah, coba Bang, kalau Abang memang diwajibkan mengimani Taurat, coba tunjukkan dalam kitab Taurat di mana Musa pernah menyembah Allah. Tertulis di mana Bang dalam Taurat? Musa menyembah Allah. Nggak tahu pula aku itu Bang jawabnya. Bagus jujur aja lah. Nggak bisa aku jawab Bang. Oke lah Bang. Nah, agak susah memang ya, nggak apa-apa. Saya hormati. Masalah kapal Saya Bang hormati. Iping. Nah, soalnya aku Tapi gini nggak aja, paham Bang. nih Bang Gini isi-isinya. Tapi kalau main logika boleh lah kita kan. Masalah Cuman masalah kalau kapal Bang Iping, masalah kapal paham Bang aku. Iping, masalah kapal. Itu kan logika Bang. Masalah kapal Masakan aja sih, Bang Iping. Abang disuruh, gini loh Bang, logikanya gini. Masakan Abang disuruh mengimani Nabi yang Tuhannya beda dengan Tuhan Muhammad. Kan gitu kan Bang? Kan nggak boleh Bang. Bener nggak? Ya kan? Nah, tapi nggak apa-apa Bang. Ya, saya hormati kejujuranmu. Nah, cuman gini Bang. Saya tanya hadis saja. Bang, dalam hadis Muslim nomor 220 nih Bang. Ya, dikatakan pada hari kiamat Nabi Isa akan turun datang ke dunia ini untuk mematahkan salib dan membunuh babi. Kan gitu. Nah, Nah, saya pertanyaan saya Bang, ya. Gini dia Bang, di antara sekian banyak binatang di dunia ini, jenis binatang di dunia ini Bang. Ya, kenapa sasarannya Nabi Isa cuman babi Bang? Salahnya babi apa Bang? Tambah satu Jawab lagi pakai Bang Iping, logika. Bang Iping, titip pertanyaan satu lagi. Ya satu aja, anak senja. Jangan nanti abang ini jadi pusing. Enggak masalah babi ini. Enggak, ini jadi pertanyaan juga kan. Dari sekian banyak negara, dia pergi naik apa dan membunuhnya pakai apa? Enggak, dia kan maha kuasa. Bisa aja dia terbang kan gitu ya. Terus dibunuhnya Namanya pakai maha apa? kuasa. Pakai pisau. Tunggu dulu. Makanya saya satu-satu dulu. Salahnya babi. Kenapa sasarannya Nabi Isa cuman babi? Kalau masalah haram nih Bang. Bagi orang abang kan anjing juga haram. Betul? betul. Ular juga haram. Kenapa nggak anjing Betul. sama ular juga dibun-bun? Kenapa cuman babi? Jadi salahnya babi apa Bang? Silakan. Ini babi ini jadi sasaran kan? Kasihan babinya kan Bang? Ya. Silakan Bang. Yang ringan-ringan lah. Kalau tadi berat Ya, kali. aku ngambil poinnya itu ya betul Bang. Di kitab kami nanti itu Isa turun betul. Nanti mau kalau kami bilang bahasanya itu meluruskan apa yang dibilang orang Kristiani bahwasanya ya itulah pokoknya kayak gitulah Saya kan. nggak nanya itu Bang. Saya nanya salahnya babi ini aja Bang. Saya hanya fokus salahnya babi ini aja. Aku kurasa. Ini aku juga nih main film kurasa. Mungkin Oh, di nggak Quran pakai itu logika, udah pakai perasaan ini Bang. ya mungkin setauku Bang, setauku. Nah, Gini Bang Jeki. Kan tadi kan abang di agama saya tadi kan abang pakai akal ini Bang. Masa tiba-tiba saya nanya tentang agama abang jadi pakai perasaan? Jadi nggak? pakai udah Bang. Pakai akal dong. Jadi salahnya babi ini apa Bang? Coba Bang. Mungkin bukan perasaan ini Bang, bukan. Jadi karena udah ditekankan di Al-Quran itu Bang, memang ada penamaan nama babi kan, ibaratnya memang udah ditunjuk lah itu, dia itulah. Mungkin bisa jadi makanya ke hadis itu tadi, hadis itu kan ibaratnya pelurus Al-Quran tadi, misalnya Al-Quran ini menyebutkan ini, jadi ada penyampaian, itulah hadis tadi Bang. Jadi bisa jadi itu jawabannya Bang, makanya kayak gitu. Tapi abang pernah nggak maksudnya berpikir kritis, bukan krisis ya Bang, kritis. Kalau memang abang punya pakai akal di agama abang ini kan harusnya kan ini abang menjadi pertanyaan kan. Kenapa sasarannya cuma babi? Iya. Ya, ini kan kalau gini dia Bang. Salah satu ciri-ciri orang yang cerdas dan berakal itu kritis dia Bang. Ingat, bukan apatis, kritis. Artinya Bang, kita menyelidiki dan menguji segala sesuatu. Jangan hanya imani saja. Kan gitu kan Bang? Itu salah satu ciri-ciri orang yang berakal, teman-teman, dan cerdas dan pintar. Nah, makanya gini dia. Lagi dan lagi, Bang. Kenapa saya buka diskusi ini? Lagi dan lagi ternyata kan benar, Bang. Di agama orang lain aja kita sok paling berakal. Ternyata pada saat
tentang agama kita, Kin, kita pun belum tentu pakai akal. Pokoknya udah itu tertulis ya udahlah, Nah, ya kan? itulah tadi Tapi makanya Bang di bilang, agama orang lain kita sok paling berakal. Jangan ya Bang ya, jangan. Jangan ya dek, ya, jangan. Oke itulah Bang tadi. Jeki, salam hormat dari saya, brother. Sukses selalu untuk Abang dan keluarga. Ya, saya tetap menghormati dan mengasihi Abang karena Tuhan Yesus kami memang mengajarkan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan saya melihat Abang sebagai sesama manusia. Kalau yang dua tadi Bang, enggak. Kayak siluman kulihat memang Bang. Yang dua tadi. Gak diskusi dia Bang. Dia ngajak bertemu Iya. gitu Bang. Iya, kan lucu Bang. Ngaku kan beragama. Tapi ngajak berantem kan nggak cocok ya. Baru gini dia Bang. Saya menghormati Abang. Gini, kan kita kan ngaku beragama Bang. Tapi sepertinya yang dua tadi itu kan Bang. Bagaimana mereka sangat berusaha untuk merendahkan iman kami Kristen. Ya kan? Dengan mencari-cari kesalahan, dengan berkata nggak masuk akal, nggak masuk akal. Artinya apa yang dilakukan itu Bang? Kalau kita telisik, masakan sih Bang, kita ngaku beragama nih Bang. Tapi untuk membuat lampu kita terlihat lebih terang, tapi dengan cara mematikan lampu tetangga kita. Cocok nggak itu Bang kira-kira? Kan nggak cocok ya Bang? Iya. Itu kan lebih bagus. Bahkan ateis sekalipun yang tidak percaya Tuhan dan tidak punya agama, nggak melakukan hal serendah itu. Masa kita ngaku beragama tapi kita melakukan hal itu? Itu kan jadi mempermalukan diri kita dan mempermalukan ajaran agama kita. Gitu dia. Nah, salam hormat saya Bang Jeki ya. Ya, Bang. Sukses sehat terus bersama dengan keluarga. Sudah punya istri Bang? Sudah Bang. Sudah ya. Oke, dan punya anak-anak, sukses sehat terus ya Bang, panjang umur. Oke, tetaplah setia. Wanita pertama dalam hidupmu akan membawamu dari titik terendah menuju puncak tertinggi hidupmu, brother. Wanita pertamamu. Tapi wanita kedua yang hadir dalam hidupmu akan menarikmu dari titik tertinggi menuju kehancuranmu. Jadi tetaplah setia ya kepada kakak yang sekarang setia menemani Abang. Ya, dalam doa-doanya dia selalu menyebutkan nama Abang supaya Abang dilindungi, diberkahi dan diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan Abang ya. Salam hormat dari saya, brother. Sukses terus. Ya. Gitu. Inilah room Kristen sejati. Jadi tidak saling menjatuhkan, teman-teman, tapi memberkati sesama manusia. Ingat ya, Tuhan Yesus kami menyuruh mengasihi sesama manusia ya. Siluman enggak ya. Jangan salah. Siluman gaspol. Pingsan. Makanya teman-teman, kalau saya selalu membawa dengan cara-cara yang ringan. Makanya nggak ada satupun polemikus Islam itu yang berani naik ke room saya ini nggak ada. Mandar Loading, Yusuf PI, nggak ada yang berani naik ke room saya ini, nggak ada. Satupun. Siapa yang punya kontaknya silakan naik ke room saya. Kalau mereka nggak mampu, nggak akan berani naik. Wih, banyak kali anak senja. Anak senja, Oh kau lah bang, ya. Aku istirahat dulu ya. mau kemana bang? Aku bukan Di sini, momot ya. bang. Saya momot. minta momot. Boleh. Silakan naikin lah itu nih. Naikin. Naikkan lu Bang Syukur. Yang mana bang? Yang mana? Ya silakan Abang suka Abang lah namanya Bang. Oh iya, bentar, Siapa bentar. yang mau Abang naikin? Tapi pastikan yang naik manusia Bang, jangan siluman. Udah itu dah. Udah. Kebanyakan ya. Ish. Aku hapus dulu moderatornya ya. Yang lainnya. Silakan. Nggak bisa. Naikin dari bawah coba Bang, dari bawah. Kalau udah kayak gitu naikin dari bawah Bang. Mungkin udah banyak yang tidur.
Dah, anak senja. Udah naik itu? Tuh nggak ada. Ada yang mau naik lagi bang kayaknya bang. Banyak itu yang mau naik. Ya cuman waktu diundang nggak mau naik dulu. Ya mungkin udah keluar dulu. Itu susu. Nah itu udah naik duran itu. Silakan. Silakan. Masih loading orang ini bang, masih belum kelihatan gambarnya. Tiduran udah. Duran monitor. Duran Laras. Oke. Laras. Ya, Ya, Islam atau Kristen? Islam. Oke. Laras ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Laras. Biasanya kalau ditanya dua hal yang seperti itu Bang Senja, saya hitung nih di jari Iya, saya nih. maaf. Kak Teman saya, Laras. lebih karena saya, Gimana Kak? Gimana? Gimana kak? ya, Silakan Kak. Saya Gimana? pikir tadi kakak dengan Kak Laras dengan Gini, anak saya- senja mau saya mau pernah- berbicara dari hati ke hati. ini. Ya boleh. Gimana? Oke. Ada Kan yang enak mau kalau disampaikan bicara atau ada dari yang hati ke hati ditanyakan? kan enak. Yang penting jangan pakai ego aja. Gini, saya Oke, pernah, saya nggak tahu ini mimpi apa enggak ya, intinya di saat saya sedang mengalami kejadian aneh tahun 2013, saya dibilang mimpi gini. Saya kalau merem bisa lihat, tapi kalau aku melek dia menghilang. Aku merem lagi itu sampai berkali-kali dan aku nggak tahu itu mimpi atau enggak. Kalau mimpi biasanya kan nggak ini terjadi lagi ya, sudah hilang. Ini enggak. Saya bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen. Maaf. Ya. Ya. Dan di situ beliau tersenyum dan nggak berkata apa-apa, cuman dia tersenyum dan seakan-akan kayak suka banget sama saya gitu. Nggak tahu apa saya yang baperan apa nggak tahu. Kayak gitu. Itu udah tahun 2013. Ya, Iya. Yang mau saya Islam. ada yang mau kakak Saya tanyakan Islam. kira-kira dari Ya. situ. Apa yang mau ditanyakan dari situ kira-kira? Saya nggak ada pertanyaan. Saya tadi ini Mau aja beritahu kok pada itu aja. debat. Iya, tadi kan pada debat. Bolehlah sekarang jenengan yang tanya ke saya, jangan saya yang tanya ke jenengan gitu kan. Saya pengen jenengan tanya ke saya, tapi maaf ya, kalau masalah tulisan saya awam sekali. Karena saya lebih cenderung mengamalkan daripada untuk menghafalkan kayak gitu. Lebih suka daripada menghafal, lebih bagus berinovasi gitu ya, atau berimprovisasi ya. Kalau boleh, good ya. Jadi iya kan kakak Islam. Ya, Emang kakak siap ditanyakan tentang agama kakak? boleh, tapi jangan yang tentang tulisan. Intinya kayak kalau mau bicara tentang tulisan, judulnya aja, yang paling atas aja. Bismillahirrohmanirrohim. Sudah, Berikan itu aku aja. satu kesempatan Bang Living, mohon maaf. Saya mau Ya. tanya. Kau Kenapa udah kita masuk kalau cepat masuk kali, kau syukurlah. izin Bang Senja hanya satu, Bang Senja hanya satu. Mohon izin. Silakan. Kak Laras, Ya, apa benar memasuki kamar mandi itu Ya. pakai kaki kiri dan keluar dari kamar mandi harus pakai kaki kanan? Faedahnya apa Kak Laras? loh, itu kan manusia, kita menggunakan rasa, jadi nggak ada peraturan yang seperti itu. Kalau menurut saya loh ya, saya menjawab pakai rasa saya, karena yang namanya manusia, semuanya itu berjalan dengan seiring waktu, ada kanan, ada kiri, jadi seimbang aja, keseimbangan aja, seperti ada laki-laki, ada perempuan, kan kayak gitu. Jadi bila berjalan, mungkin seperti itu. Jadi kalau masalah masuk atau kalau menurut saya yang namanya manusia nggak harus semuanya sudah punya aturan semuanya lah. Karena Sebentar, maaf, Kak, sebentar. ya, Kunci. Kita kunci di bagian syukur nih Jangan mau kunci, masuk. Bang. Nanti dia nggak ada Gimana? gemboknya. Oh Gimana? gitu. Gimana? Artinya fokus pada konteks Ya.
Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Faedahnya apa, Kak Laras? Loh, itu kan ya masing-masing toh. Namanya guna itu kan tergantung dari kitanya toh. Loh, menurut Anda seperti Emang, apa? Kalau menurut saya, emang Bang Syukur, ya, enggak, saya mau tanya, emang Bang Syukur itu ada dalam Quran mereka atau hadis? Apakah ada di dalam Quran atau hadis orang kakak hal yang seperti itu? loh, saya Karena kan Nah, sudah kenapa ngomong. Abang Saya kan dari tanyakan awal itu, sudah Bang? ngomong. Abang Saya kan dari tahu. awal sudah ngomong. Saya kan dari awal saya bukan orang yang ahli tulisan. Meskipun Cuman kan gini dia, Kak Laras, ya, gini loh. ya, Kalau dia Kristen, maka kan dasar imannya Alkitab. Kalau dia Muslim, dasar imannya Al-Quran dan hadis. Kalau loh, dia Hindu saya dan orang Buddha, Jawa. Saya orang Jawa. bentar Kak Laras. Ya, Kalau dia Hindu dan Buddha, dasar imannya Tripitaka dan Weda, kan gitu ya. Kan gak mungkin kakak Islam, tapi dasar iman kakak perasaan, kan gak bisa. gini loh Kak, maaf dulu ya, saya jawab ya, gini ya, maaf ya, gini ya, itu kitab ya. Dalam ada undang-undang yang mengatakan bahwa semua warga negara boleh menganut salah satu agama dan menjalankan sesuai dengan kepercayaannya. Nah, ya kan, sesuai dengan kepercayaannya. Jujur saya orangnya awam sekali dengan tulisan, udah paham kan? Tapi saya orang Jawa. Saya orang Jawa dan nenek-nenek saya ibarat kata seperti ini. Lebih baik kalau orang Jawa itu kalau tidak melakoni itu jangan ngomong. Karena apa? Ilmu Jawa itu ilmunya nyata, bukan ilmu yang awam atau apa. Dan ilmu Tuhan itu ilmu nyata semua, bukan ilmu yang cuma tulis. Maaf ya, bukan cuma yang kalau kita cuma bicara tentang tulisan, nggak bakal bertemu titik temunya. Karena apa? Ya karena kita semuanya itu sebenarnya ya sama, agama kita itu untuk kebenaran, tapi bukan untuk membenarkan diri kita. Itu salahnya di situ manusia. Kak Laras, saya kutip di bagian agama kita itu Ya, untuk kebenaran. boleh. Sebentar, saya membawa pada analogi yang sederhana di luar dari sudut pandang keagamaan. Ya, oke. Iya. Izin, jangan dipotong dulu, jangan dijawab. Cukup kakak dengerin biar tidak hilang poin yang saya maksudkan ini. Monggo. Monggo. Ada satu narasi kalimat mengatakan cara mencuri yang baik dan benar. Menurut kakak itu yang mana yang benarnya dan yang mana yang baiknya? Mencurinya kah atau caranya? Maksudnya gimana? Ulangi lagi. Makanya jangan langsung Ini jawab. Makanya jangan jawab dulu, dengerin aja, Oh, mute iya. aja. Nggak usah, karena terpotong suara saya sampai di sana, Pak. Pelan Syukur, kok marah-marah aja kerja. Baik. Mohon maaf, Pak Senja, mohon maaf. Maaf salah ya, maaf Iya, salah ya, maaf. maaf. Ya, Nuhun agung saya ulangi ya, pangapunten, Kak Laras. nggih. Saya ulangi ya. Terpampang sebuah tulisan di sebuah tempat, entah dimanapun itu, tetapi saya dengarkan ke Kak Laras malam ini. Cara mencuri yang baik dan benar. Saya tanya ke Kak Laras, yang baik dan benar itu mencurinya atau caranya? Silakan. Ini apa ya? Bermain kata ya? Saya ulangi, ada tulisan nih, cara mencuri yang baik Udah, dan Bang. benar. Bang Syukur. Dari awal saya kan Syukur. sudah ngomong, saya nggak pandai Bang. berkata-kata atau Iya, tulisan. Kan sudah dari- paham harusnya. dari Kenapa saya harus responnya, Bang. ke situ? Bentar Kak Laras, bentar. Dari responnya Bang Syukur kan, Abang kan sudah lihat responnya Bang. Artinya kan dia kurang nangkap Bang. Ya, kurang nangkap Bang. Udahlah, ya skip aja Bang. Ya, cuman ini gini dia teman-teman. Kita di sini berdiskusi tentang supaya kita tahu ya, kita tetap fokus ya. Jangan kita di sini diskusi tentang lintas agama yang berdasarkan kitab suci masing-masing. Ya. Jadi nggak apa-apa Kak Laras. Kalau kakak memang berada di level itu, ya Kak, bahwa kakak sebenarnya bukan orang yang memahami dan mengerti tulisan-tulisan dalam kitab kitab kakak. Namun kakak menjalankan sesuatu itu berdasarkan perasaan kakak.
Ya, dan kakak sudah katakan tadi, artinya kakak walaupun kakak seorang muslim, tetapi kan sebenarnya yang kakak aplikasikan itu adalah ajaran dari suku Jawa itu, bukan ajaran muslimnya kan? Ya nggak apa-apa, itu urusan kakak lah ya. Oke. Tapi Oke Bang Lip, kakakku, kita oke. hormati. Tapi Kak Laras, aku mau tanya ini Kak Laras. Ini kan untuk memastikan ini. Iya, Ini boleh soalnya boleh. oke, di bawah ini Ya. banyak taping dibilang Kak Laras itu bukan muslim. Kak Laras itu Kristen Hmm. katanya. Nih Kak, pertanyaan Kak Laras ini. eh, Menurut Kak gini, Laras lah kira-kira. aku aslinya bukan namanya bukan Laras. Aslinya namaku bukan Laras. Jadi ada cerita ya. Oke, 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 Aku oke, oke, oke. dari nama ini aku cerita boleh Kak? Boleh aku cerita kehidupan saya sama Sebentar, hostnya tak ya. Ini sebentar kan Kak. tentang nama. Ini untuk memastikan aja di Kak Laras ya. Menurut Kak Laras Ya. lah kira-kira Muhammad itu Hmm. nabi atau bukan? Ya, Nabi kan kalau menurut orang Islam, ya kan? Kalau Bukan. menurut Kakak? Ya, Kalau menurut Kakak ya gimana? itu kan saya nggak harus menjelaskan dong. Itu kan kepercayaan saya. Boleh menjalankan sesuai dengan kepercayaan saya. Oh, Dan kepercayaan saya nggak Kakak. mau jawab. Itu hak saya mau jawab dan enggaknya, Oke, ya kan? betul, betul, betul. Nggak boleh Betul, memaksa betul. seseorang kepercayaan seseorang untuk dipaksakan itu nggak boleh. Kita sama-sama saling menghormati aja. Ya, Betul, betul, betul. cuman kan Kak Laras, Ya. di sini kakakku, ya di sini kan, aduh, hapus uban regar. Tulang regar kena pelanggaran tulang. Ya, saya turunkan, nanti boleh naik lagi setelah 10 menit ya. Jadi Kak Laras, ini Ya. kan bicara tentang lintas agama Kak, lagi dan Hmm. lagi. Nah, jadi di dalam lintas agama itu Kak, kita harus memberitahu apa keyakinan kita. Nah, kalau kakak misalnya tidak bersedia memberitahu apa yang kakak imani, memang kita tidak memaksa. Artinya kan kakak tidak siap di room diskusi, gitu loh kakakku. Ya, nggak apa-apa, itu pilihan kakak. Ya, Artinya cuman soalnya gini, maaf ya, maaf ya. Islam, maaf ya saya jadi sedikit, Islam Arab dan Islam Jawa itu aja sudah berbeda kalau menurut saya loh ya. Jadi saya emang lebih mendalami Jawanya, kayak gitu loh. Saya lebih menjalankan Bismillahnya itu aja. Dan kenapa saya, nggak apa-apa. kenapa Itu kok pilihan kakak. sekarang kenapa jenengan kok nggak bertanya, lo kok bisa ya bertemu dengan Tuhan Yesus sementara saya itu Islam gitu. Kok kalian nggak bertanya loh? Kenapa nggak bertanya ke situ Gini, gitu loh? Begini Kak, begini ya, Kak, begini. Ya, itu kalau kayak kami Kristen Kak, saya malah nggak ya. tahu, bingung makanya saya tanya masuk ke sini. Kenapa ya kok bisa kayak gini gitu loh? Sebentar Bang Lipin, Ya. karena begini kan Kak, Makanya karena saya bilang begini. tadi, apakah Ya. ada yang mau kakak tanyakan tentang hal itu? Enggak, Oh, ya kakak berarti bilang. ini ya. Saya Ya skip berarti dong. ini ya. Oke, Iya. aku tanya. Oke, Artinya kan aku tanya. kakak tidak memberikan kami ruang untuk menjelaskan. Oke. Ya, aku salah tadi Makanya berarti saya ya. skip, Kak. Oke, Saya oke. menghormati kakak malah. Iya, tapi ini boleh Ya. saya tanya lah. Kan silakan. Boleh. Oh iya, saya di situ bingung. Pada saat itu kan saya kan dulu tahun 2013 ngalami kejadian aneh ya Kak ya. Tiba-tiba saya itu ngalami kejadian aneh itu, saya itu nggak kepingin makan, nggak kepingin minum, nggak kepingin apapun, intinya nggak tidur, nggak apa itu selama 100 hari. Nah disitulah banyak keanehan yang ya sebenarnya nggak aneh sih karena setahu saya kalau ilmu itu ya emang nyata kalau emang kita itu nyampe gitu loh. Kalau kita nyampe di lakunya nggak cuma di tulisannya, maaf, semua apapun yang kita percayai pasti akan terjadi kalau kita itu ngelakoni, bukan cuma di bibir aja gitu. Jadi itu saya bertemu dengan itu sampai sekarang saya belum ada yang ibaratnya menjawab kayak gitu loh. Dan saya Langsung aja Kak, tak langsung tanya. aja, langsung. Ya, kok bisa ya maksudnya seorang Tuhan Yesus itu menemui saya Sebentar, dari Saya mana sudah kamu tahu buka- dia Tuhan Yesus dulu? Dari mana? loh, ya saya enggak tahu wong wujudnya kayak begitu. Ya sudah gitu kan loh. belum tentu Tuhan Yesus kan? Oh Sederhana ya itu, sudah sesederhana itu, ya udah. oke ya wis terserah. Jadi ya udah. Itu tapi bukan hostnya yang jawab. Kalau hostnya jawab nggak mungkin kayak gitu. Aku yakin. Oke. Jadi gini, Kak Laras ya. Puji Tuhan, Kak Laras. Ya. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa itu ya memperlihatkan dirinya kepada kakak. Ya. Oke. Nah, pastinya Kak, itu
ada sesuatu yang spesial dalam diri kakak. Oke, kakakku. Ya, karena Tuhan itu Tuhan yang maha tahu. Di antara sekian banyak manusia di dunia ini, kenapa dia memilih untuk menampakkan dirinya kepadamu? Kenapa nggak ke saya? Ya kan? Nah, kenapa nggak ke orang lain? Jadi ada sesuatu yang spesial dalam diri kakak. Karena dia tahu dan mengenal kakak. Aduh, Ya. merinding aku, Nah, Kak. namun untuk lebih tahu lebih dalam tentang itu, Kak, ya, coba kakak nanti dalam kakak berdoa, ya Kak, kakak berdoa itu coba panggil namanya. Ya, mungkin kakak belum percaya Yesus itu Tuhan, gak apa-apa. Ya, karena dia Tuhan memang yang sangat cinta manusia yang diciptakannya. Jadi Sebentar. Yesus, sebentar, saya selesaikan dulu, Bon. Yesus, apa tujuannya? Kenapa kau menampakkan diri ke saya? Apa yang kau mau dari saya? Nah, dia Tuhan yang maha hadir. Ya Kak? Dia Tuhan yang memang mencintai kakak. Dia juga tidak akan membiarkan kakak dalam kebingungan itu. Karena Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang tidak memberikan umatnya bingung. Enggak. Ya Kak? Itu Tuhan yang benar. Jadi, seperti saya juga mengalami, tapi mungkin saya tidak seperti kakak spesialnya. Karena itu namanya, Kak, dalam Roma 9 ayat 15 dikatakan, aku hendak memberikan kasih karuniaku kepada siapa aku ingin memberikannya. Tetapi aku juga kepada siapa aku tidak memberikannya. Itu hak prerogatif dari Tuhan itu. Nah, kakak, belum tentu saya berdoa pun saya berdoa puasa pun saya 100 hari, belum tentu saya mendapatkan yang kakak dapatkan itu. Walaupun saya ingin. Dan saya Kristen. Pastinya kalau ditanya apakah kau ingin jumpa Tuhan Yesus, sangat pengen. Ya, lewat apapun itu. Sangat ingin. Tapi itu diberikannya kepada kakak. Nah, jadi nanti ya, untuk kakak bisa lebih tahu, pastinya ada sesuatu yang spesial dalam diri kakak. Dan Tuhan tahu itu. Ya, satu hal kenapa dia menampakkan dirinya kepada kakak, karena Tuhan Yesus itu juga sangat mencintai kakak. Itu aja yang bisa saya berikan, Kak. Ya. Terima Oke, Kak Laras. kasih. Oke. Dan Hmm. pula itu ada yang ini, boleh ngomong mah? Boleh ngomong apa? Boleh. Oh boleh. Ya itu Boleh. di bawah ada yang bilang bahwa saya Kristen. Itu kan menurut Anda. Jadi jangan mengatakan kalau jenengan itu belum tahu kebenarannya. Jenengan itu orang yang paling salah dan paling rugi. Sudah ngomong tanpa jenengan ada bukti. Itu salah sekali loh. Kalau orang Jawa berani ngomong kalau dia itu sudah tahu kebenarannya dan sudah ngelakoni, itu baru boleh ngomong. Ora ilok, saru, mbajuk. Itu kalau orang Jawa bilang begitu. Terus jenengan ngomong tadi yang di bawah, saya murtad. Terserah jenengan mau ngomong apapun, terserah. Apa Nggak cuma apa-apa, dengan Kak. menyebut gini? Apa cuma Ini. dengan menyebut dalam doa cuma menyebut Yesus kayak gitu, terus saya sudah langsung masalah keimanan itu kita loh ya. Kita di Betul. dalam hati kita loh ya, nggak perlu orang lain itu tahu gitu loh ya. Kalau kita wawar-wawar ini loh keyakinan nggak penting juga, apa gunanya buat kita? Karena keyakinan iman itu ada di hati kita gitu loh. Aku emang Islam, tapi aku dari kecil emang sudah melakukan ilmu nyata Jawa gitu loh. Aku bukan orang yang Iya. fanatik agama, bukan gitu. Aku yakin kakak itu paham gitu loh. Aku yakin hostnya itu paham. Karena saya tadi nyimak, aku tadi di bawah pada ngomong hostnya bodoh. Aku kan kesel gitu loh. Justru kakak ini orang pintar, orang yang cerdas. Hostnya gitu. Kalian Menurut itu kakak ngomong saya tuh cerdas ya? Puji cerdas, Tuhan. pintar. Kalau nggak cerdas kak, nggak mungkin dilihat orang sampai 290 sampai 300 orang, ya kan? Kenapa orang tertarik di sini gitu loh? Kalau kamu nggak tertarik, kalau kamu nggak Katanya Kak selogika, biasanya jangan di sini tertarik gitu loh. tertarik bukan karena kepintaran saya, Kak, tapi karena senyum saya katanya. Oh iya, senyumnya manis. Ganteng Bang Living ini, sok ganteng, sok ganteng kau Bang Living. Oke lah. Ya, Jadi seperti itulah Kak Laras ya. ya. Jadi pastinya itu yang saya dapat, kakak ada sesuatu yang spesial dalam diri kakak, ya, dan yang tidak dimiliki oleh
yang lain seperti saya. Saya tidak memiliki itu. Ya, apa yang Tuhan Yesus inginkan itu dari diri kakak nggak ada pada diri Saya saya. Islam. Saya sudah ngomong saya Islam. Iya, saya tahu. Saya itu yang di bawah, maksudnya yang di bawah loh. Nggak Saya apa-apa, Islam. nggak usah, Dan nggak usah. nama saya, Kedengaran itu kak. nama saya itu bukan Laras. Ini cuman di TikTok. Ini cuman Laras, ini bukan asli nama saya. Saya cuma Baru kan senang gini, aja Kak. gitu. Sebenarnya Ya. kan dia itu kan nggak gini loh. Dia itu kak orang yang mungkin apa kak? Mungkin meminta pengakuan. Lagian kan kakak berdiskusi di sini kan dengan saya, Betul. ya kan? Dia mau percaya atau tidak kan itu urusannya, ya kan? Itu urusannya. Tidak ada urusan dengan kita. Kalau seandainya dia tidak percaya, tinggal skip kan? Tapi kan dia Iya. tetap menonton di bawah. Artinya kan dia bodoh. Jadi Kak Laras kan intinya Kak Laras itu yang typing di bawah itu nggak usah didengarin. Cuekin Jadi aja nggak usah, udah. biarin aja kakakku. Karena memang teman-teman, Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup dan terbukti. Ya, nah tapi ya kakak kan Islam, ya kakakku. Jadi coba nanti kakak tanyakan itu kepada dalam doa kakak itu pada saat kakak merem, ya kakak tutup mata, coba kakak panggil namanya, maka dia akan hadir. Ya. Kakak pengen belajar lebih mengenal kekristenan, nanti bisa DM Bang Living aja, bisa follow Bang Living. Kalau Kak Laras Ya, itu siapa tahu jadi kan ada. ini dia tidak ingin menjadi Kristen, kan nggak ada pernyataan Kak Laras tadi anak senja. Dia tidak Ya ingin kan, jadi siapa Kristen, tahu, enggak. Bang Dia Living, cuma ingin siapa tahu tahu. Yesus itu. Silahkan Kak Laras Siapa ya. tahu. Aku orangnya males kalau ini apa ya, belajar tulisan capek. Aku soalnya gini, pengalaman aku dulu sekolah ya kak, pinter. Aku ngomong nyata kenyataannya. Aku sekolah pinter sampai SMA lah, ya termasuk yang nggak bodoh lah ya kak ya. Tapi saya pernah 5 tahun nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, mulut terkunci semenjak saya nggak makan 100 hari itu kak. Dan saya ngomongnya itu bahasa Kerama Inggil kayak keraton yang halus sekali kayak gitu. Dan saya yang tadinya nggak bisa ngomong, yang pemalu atau apa, mau ngadepin orang seperti, ya maaf ya, setelah saya ngalamin kejadian itu, dari camat, dari polsek pada datang, dikiranya masa di zaman kayak gini ada orang yang bertapa. Padahal saya nggak bertapa, nggak ada keniatan. Emang nggak ada keniatan sama sekali, emang sudah ada turunannya dari nenek gitu. Emang nenek orang Jawa kuno gitu. Jadi beliau yang buka desa saya di situ gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang pesariannya, makamnya ada di rumah. Dan ya biasa banyak yang aku semuanya toleransi lah ya, semuanya masuk, nggak Kristen nggak apa, semuanya masuk ya gitu dalam satu padepokan saya gitu. Jadi kita emang bener-bener nggak cuma belajar tulisan tok ya gitu loh, kitabnya itu loh, jangan cuma kitab tulisan tok, kitab yang ada di dalam diri kita gitu loh, kita keluarkan ya gitu loh, kita yang nyata-nyata aja ya gitu. Oke Kak Laras ya. Jadi itu aja yang saya bisa sampaikan ya. Sukses terus, sehat terus buat kakak dan keluarga ya. Terima kasih atas waktunya dan kursinya kakak ya. Ntar kalau suatu saat ada ini, kalau saya sebenarnya akun saya ini akun kecil ya, akun saya yang agak besar itu namanya Ayu Ngapak, dan tolong diingat Ayu Ngapak. Iya. Ini Iya, saya saya follow dari, Kak Laras ya. ya terima kasih Oke. ya kakak ya, terima Kak kasih atas Laras, kalau waktunya. udah Ya. dapat jawabannya dari Tuhan, nanti jangan lupa juga naik ke room saya ini, boleh dikasih tahu juga ya. Betul. Oke, Kak. Iya, oke, Karena saya tak juga lakukan. Nah, karena saya juga jujur Siap, pengen siap, tahu siap, sih. siap. Karena ada rasa cemburu dalam hati saya, Kak. Jujur ya. Iya. Kenapa sih Kak Laras ini kan Islam, Hmm. ya kan? Kok Tuhan Yesus itu bisa mau jumpain Kak Laras? Kok dia nggak jumpain saya sih? Loh, Kan gitu ya, ada rasa cemburu. paling saya yang tanya, Saya pengen tahu. Kak, paling saya yang tanya ya loh kak ya, Bang gini loh Living kak. kayaknya kok Sebenarnya mau sama Bang aja. Living. Kalau dalam sekarang agak sedikit pinter ya kak. Kalau dalam Tuhan saya agak sedikit ketulisan ya. Sebenarnya saya nggak ngerti tulisan. Kan kalau dalam Tuhan saya Allah kan begini, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, cuma menyebut aja di situ kitanya sudah adem loh. Adem apa? Di situ nggak ada perdebatan dan semuanya kita rangkul, kita kasihi. Begitu juga dengan Yesus. Bahkan Yesus katanya tempat apa kakak? Kasih sayang, tempatnya damai. Kan
Ya, begitulah, gak jauh beda. Baik gitu loh, untuk kebaikan semua. Manusianya yang gak baik, yang mengartikannya salah gitu loh. Nama asli saya Sugiyati. Begitu saya mendapatkan kejadian yang aneh itu sama nenek saya cuma suruh nambahin R jadi Sugiyarti. Dan disitulah saya jadi pintar ngoceh, tapi nggak ada gunanya ngoceh buat apa gitu loh. Yang penting perilakunya, lakunya gitu, menjalankannya, mengamalkannya. Kalau cuma ilmu tulis, anak kecil aja bisa fase untuk Al-Quran, bisa hafal. Loh, apa itu menjamin seseorang? Apa itu menjamin masuk surga? Enggak. Kalau kalian tahu, namanya surga neraka itu sudah ada di dunia ini gitu loh. Maaf Kak, ntar aku jadi host. Itu Bang Living caranya supaya kau ketemu Tuhan Yesus, Bang Living. Ntar aku kalau udah ngoceh nggak ada rimnya Kak. Aduh. Ya udah ya. Oke, sehat terus Kak Laras ya. Tuhan Yesus Si mengasihi matur kakak ya. suwun. Iya, Iya. begitu juga dengan Kakak, sehat selalu. Ya, thank you. Caranya Bang Oke, Living, kau harus masuk Islam dulu Bang Living ini baru ketemu Tuhan Yesus Bang Living. Hah? Gimana? Kau harus masuk Islam dulu kayaknya Bang Living supaya ketemu Tuhan Yesus nanti dalam mimpi. Oh, ngadi-ngadi Bang. Oke, pemburu duit. Buka mute-mu. Ya, Buka mute-mu silakan. Pemburu duit. Ingat Satu. ya teman-teman, di room saya ini menghargai perbedaan dan kalau kita diskusi pakai data. Jangan saling menghujat di room saya ini. Kamu Islam boleh menjelaskan Quranmu, tapi tidak boleh menjelaskan Alkitab. Saya Kristen menjelaskan Alkitab, tidak boleh menjelaskan Quran. Oke, pemburu duit, udah keburu tidur. Oke, saya turunkan ya. Ya, dulu Bang ya, pemburu duit ya. Hmm. Oke, siapa tahu ada mau naik lagi nih kan. Oke, Herodian. Ini tung-tung ini. Herodian. 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 Ini tidur orang ini lagi kayaknya ini. Herodian. Naikkan dulu yang lain. Biar dia di atas aja, biar belajar dia. Budi. 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 Budi satu kali. Budi dua kali. Coba kau panggil dengan nama yang berbeda. Siapa tahu dia manggil. Markona. Kadrun. Enggak. Aduh, gua dulu ya. Udah dipanggil, gue nggak dengar juga. Ini orang ini ngapain minta naik kalau nggak mau ngomong gitu loh. Apa orang ini cuma mau ngeripot aja di atas? Naikin yang lain gak ada ya? Udah naikin semua ini bang yang ada di bawah ini. Tak ada yang mau naik ini. Ah ini Suroso. Nih. Suroso. Masih loading om. Sinyalnya BPJS mungkin. Suroso. Nah, adanya dia. Mengirim Bang Herodian saya lu. Malam Bang Herodian. Herodian. Malam Bang. Coba Bang Living panggil nama yang lain Bang Living. Contoh macam kayak Markona gitu. Gitu. Sebetulnya dengar.